Di antara deru ombak pantai selatan Jawa dan kabut hijau samudra yang tak pernah benar-benar tenang, masyarakat pesisir hidup berdampingan dengan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Di sanalah, di antara cerita lisan dan bayang-bayang malam, nama Nyi Blorong bergema sebagai sosok yang tidak bisa dianggap ringan. Ia bukan sekadar siluman ular yang eksotis, bukan pula tokoh dongeng anak-anak yang dibuat untuk menakut-nakuti sebelum tidur, tapi simbol dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih kelam. Bagi sebagian masyarakat, Nyi Blorong bukan sekadar cerita. Ia nyata, lebih nyata dari janji-janji politik yang tak pernah ditepati, bahkan lebih menakutkan dari jeratan utang yang bisa membunuh perlahan. Keberadaannya dipercaya menyusup dalam kehidupan, hadir di celah antara keinginan dan keputusasaan, muncul saat manusia kehilangan arah dan mencari jalan pintas untuk kekayaan yang tidak bisa didapat dengan cara biasa. Tubuhnya separuh manusia dan separuh ular, dengan sisik berkilau seperti emas murni yang memantulkan cahaya dalam gelap. Matanya menyala kehijauan seperti api yang muncul di tengah kabut, dan senyumannya bukan tanda keramahan, melainkan undangan halus menuju kehancuran. Ia datang bukan untuk menyelamatkan atau memberi harapan, tapi menawarkan kekayaan dengan harga yang tidak pernah murah. Dalam tradisi yang berkembang, Nyi Blorong adalah pemberi jalan pintas, tapi setiap pemberian selalu membawa bayangan yang mengintai dari balik dunia gaib. Kekayaan yang ditawarkan bukan hadiah cuma-cuma. Selalu ada syarat, dan syarat itu bukan sekadar ritual atau mantra, melainkan tumbal nyawa dari orang-orang terdekat si pelaku, yang tak tahu bahwa hidup mereka telah diperjudi demi emas yang tak halal. Ia lahir dari kisah tragis seorang perempuan bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Anggatri adalah putri sulung dari Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Prabu Jayacakra, raja ke-11 dari kerajaan Caringin Kurung. Ia bukan rakyat jelata, tapi darah biru yang tumbuh di balik tembok tinggi keraton, besar dengan kemewahan yang membuat banyak orang tak bisa membayangkannya. Emas dan sutra adalah pakaian hariannya, sementara para emban dan pengawal menjadi bagian dari napas hidupnya. Tapi segala yang mewah itu tidak selalu melahirkan budi pekerti. Sejak kecil, Anggatri dikenal cantik jelita namun angkuh. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau, memandang rendah mereka yang dianggap tak setara, memperlakukan pelayan dengan kasar, dan mempermalukan saudara-saudaranya dengan sikap tinggi hati. Orang-orang istana hanya berani bergunjing pelan, sementara rakyat memilih diam daripada dihukum karena berani membuka suara. Namun aib paling besar datang ketika ia menuduh saudari tirinya berusaha meracuni ibunya demi merebut kedudukan. Tuduhan itu ternyata palsu, hanya permainan ego dan iri hati. Ketika kebenaran terungkap, kemarahan meledak, dan nama Anggatri jatuh dari tempat tinggi. Prabu Jayacakra yang semula sangat menyayangi cucu sulungnya itu dibuat malu di depan keluarga istana dan para bangsawan, hingga tak ada lagi kata maaf yang bisa keluar. Anggatri tidak dijatuhi hukuman penjara karena itu terlalu ringan bagi seorang bangsawan yang mencoreng nama kerajaan. Ia dibuang secara diam-diam, diberi satu bekal dan selembar kain perjalanan, lalu diantar keluar tembok keraton tanpa upacara, tanpa salam perpisahan. Tidak ada isak tangis, tidak ada pengawal, hanya dirinya sendiri yang berjalan menuju belantara dalam kehinaan yang belum pernah ia bayangkan. Di tengah hutan, Anggatri tersesat. Ia yang sejak lahir hidup di bawah atap keraton tidak tahu cara membaca arah, apalagi menghadapi binatang buas dan malam yang dingin. Hari berganti malam, malam berganti dingin, dan kabut makin menebal. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya dengan kemarahan dan kebingungan yang tumbuh dari dalam dirinya. Menurut cerita turun-temurun, ketika bulan menggantung pucat di langit dan kabut menutupi jalan, Anggatri tak sadar melangkah ke dalam sebuah gerbang gaib. Gerbang itu bukan bangunan batu atau gapura besar, melainkan celah halus antara dua dunia, tempat di mana makhluk halus dan manusia bisa bersinggungan. Tidak semua bisa melihatnya, tapi mereka yang sedang rapuh, kehilangan arah, dan tidak lagi punya pegangan hidup, mereka akan mudah masuk. Begitu melangkah ke sisi lain, suasana berubah. Hutan menjadi hening seperti mati, angin berhenti berhembus, dan bayangan mulai bergerak di tanah. Di sana, ia bertemu dengan pasukan makhluk gaib, penjaga laut selatan yang setia pada ratu mereka, Nyi Roro Kidul. Mereka menangkap Anggatri,
membawanya ke dalam dunia yang tak dikenalnya, dunia yang hanya bisa dibayangkan dalam mimpi buruk atau mimpi basah yang menyesatkan. Nyi Roro Kidul tidak seperti ratu dunia fana. Ia berdiri megah dengan kebaya hijau zamrud, rambut panjang yang bergerak seirama ombak, dan mata yang menembus jiwa. Saat Anggatri dibawa ke hadapannya, sang ratu hanya diam, menatap dengan tajam namun tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya ingin tahu, siapa perempuan yang datang dengan luka di tubuh dan hati yang penuh kesombongan. Anggatri tidak menyembunyikan apapun. Ia menceritakan segalanya, dengan napas berat dan suara yang bergetar, tanpa menangis dan tanpa berusaha membela diri. Justru karena itu, Nyi Roro Kidul merasa iba. Ia tidak melihat musuh, tidak melihat seorang gadis angkuh, tapi seorang manusia yang tersesat dan kehilangan arah. Maka tanpa banyak bicara, ia mengangkat Anggatri menjadi bagian dari kerajaannya. Nama lama dibuang, diganti nama baru, Nyi Blorong. Sebagai tanda penerimaan, ia diberikan tubuh gaib, paruh atas tetap manusia, tapi paruh bawah berubah menjadi ular bersisik emas. Itu bukan kutukan, tapi lambang. Kecantikan, kekuasaan, dan bahaya menjadi satu. Tubuh itu mencerminkan apa yang akan ia bawa ke dunia manusia, pesona yang memikat dan kematian yang tersembunyi. Awalnya, Nyi Blorong hanyalah makhluk biasa dalam kerajaan gaib bawah laut. Ia belum punya kekuasaan, tidak punya peran besar. Tapi waktu membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar mantan putri kerajaan yang dibuang. Ia menunjukkan bakat kepemimpinan, kemampuan menyusun strategi, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Tidak ada yang menyangka bahwa dari kehinaan ia bisa bangkit menjadi panglima. Makhluk-makhluk halus menyaksikan sendiri bagaimana ia membentuk pasukan, mengatur pertahanan, dan bahkan menyusun siasat untuk menghadapi serangan dari kerajaan gaib lain. Nyi Roro Kidul tak tinggal diam. Ia melihat perkembangan itu dengan tajam, dan akhirnya mengangkat Nyi Blorong sebagai panglima perang tertinggi Laut Selatan. Sebagai panglima, tugasnya tidak hanya menghadapi dunia gaib lain. Ia diberi misi khusus, menyesatkan manusia, tapi bukan dengan cara yang kasar. Ia tidak merusak rumah, tidak meneror lewat mimpi buruk, tapi bekerja secara halus, dengan cara yang jauh lebih licik, memanfaatkan keserakahan manusia. Nyi Blorong hadir dalam mimpi orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan singkat. Ia muncul dalam wujud perempuan anggun berkebaya hijau, mengulurkan tangan dengan senyum manis sambil menawarkan emas dan kemewahan. Tapi setiap sisik emas yang ia berikan bukanlah hadiah. Itu adalah kontrak gaib yang tak bisa dibatalkan. Setiap sisik berubah menjadi emas batangan, tapi setiap satu yang diterima harus ditebus dengan nyawa. Tumbal tidak selalu datang langsung, tapi satu demi satu orang terdekat mulai pergi. Anak, pasangan, orang tua. Mereka yang tidak tahu menahu, harus membayar harga dari keserakahan yang bukan milik mereka. Kepercayaan masyarakat menyebut bahwa kekuatan Nyi Blorong mencapai puncaknya saat bulan purnama bersinar terang. Pada malam itu, ia bisa muncul sebagai perempuan utuh, cantik memikat, bahkan bisa disentuh, bisa dicium, bisa dirayu. Tapi begitu bulan meredup, tubuhnya kembali ke wujud asli, ular raksasa bersisik emas, yang bisa menelan manusia tanpa jejak. Ia bukan sekadar legenda. Ia adalah simbol dari perjanjian gelap antara manusia dan kekuatan tak kasat mata. Dan dalam semua kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, satu hal selalu ditegaskan. Sekali seseorang menerima emas dari Nyi Blorong, maka kematian bukan lagi ancaman, tapi kepastian. Dalam jalinan kisah yang melingkupi Nyi Blorong, salah satu elemen paling menonjol dan kontroversial adalah praktik pesugihan, sebuah sistem gaib untuk memperoleh kekayaan secara instan, namun dengan konsekuensi yang berat. Nyi Blorong bukan hanya simbol keindahan yang menggoda, tetapi juga pintu masuk menuju kontrak spiritual yang mengikat seseorang pada kekuatan tak kasat mata. Dalam cerita-cerita rakyat Jawa, khususnya yang berkembang di wilayah pesisir selatan, sistem pesugihan yang melibatkan Nyi Blorong selalu berkaitan erat dengan tumbal, darah, dan kekayaan semu yang tak bisa diwariskan secara langsung. Sistem pesugihan Nyi Blorong dibangun atas dasar perjanjian antara manusia dengan makhluk halus, di mana manusia diberikan kemudahan mendapatkan emas, biasanya dalam bentuk sisik emas dari tubuh Nyi Blorong sendiri.
Emas ini bisa muncul secara tiba-tiba, bahkan dipercaya dapat berubah dari benda-benda biasa yang disentuh oleh Nyi Blorong, atau melalui ritual tertentu di malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama. Namun emas tersebut tidak dapat dimiliki tanpa syarat. Dalam perjanjian spiritual itu, si pemohon harus menyerahkan tumbal hidup secara berkala, biasanya dari kalangan orang terdekat, anak, pasangan, atau kerabat. Praktik ini tidak bersifat sembarangan. Ada hierarki dan tata cara yang dipercaya sangat ketat. Biasanya, seseorang yang hendak melakukan pesugihan harus terlebih dahulu bertapa atau meminta petunjuk kepada dukun atau paranormal yang disebut sebagai penghubung. Dukun ini menjadi mediator antara alam manusia dan dunia gaib. Mereka mengatur proses ritual, menyediakan sesajen, dan menyiapkan tempat pemanggilan makhluk halus, biasanya di lokasi-lokasi angker seperti kuburan tua, goa di pesisir, atau kamar gelap yang dilumuri kemenyan dan minyak misik. Dalam konteks Nyi Blorong, ritual pemanggilannya sering digambarkan berlangsung di pinggir laut selatan atau di dalam kamar yang penuh dengan air rendaman bunga 7 rupa. Pemohon pesugihan akan bermeditasi hingga masuk dalam kondisi trance. Lalu Nyi Blorong hadir dalam wujud perempuan cantik berbaju hijau dengan tatapan yang menusuk. Jika syarat diterima, maka emas akan muncul. Namun jika tidak, si pemohon bisa mengalami kegilaan, kerasukan, bahkan kematian mendadak. Ciri khas pesugihan Nyi Blorong adalah tidak bisa diwariskan turun-temurun. Kekayaan yang didapat bersifat pribadi dan akan lenyap ketika pelaku meninggal dunia. Karena itu, ada mitos bahwa anak-anak dari pelaku pesugihan Nyi Blorong justru akan menderita, jatuh miskin, sakit-sakitan, atau mengalami nasib tragis sebagai bentuk penyeimbang dari perjanjian leluhurnya. Menariknya, sistem pesugihan semacam ini bukan hanya menjadi kisah horor lokal, tetapi juga tercatat dalam laporan-laporan kolonial Belanda yang saat itu sangat tertarik dengan praktik kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam sejumlah arsip milik kolonial yang kini disimpan di KIT, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, terdapat catatan tentang wanita ular atau vrouwenslang yang dikaitkan dengan praktik perdukunan dan pengumpulan emas secara mistis. Beberapa laporan tahun 1870-an menyebutkan adanya kekhawatiran di kalangan pejabat Belanda tentang peredaran emas gaib di wilayah Banyumas, Kebumen, dan Pantai Selatan. Dalam satu laporan berjudul, Magische Praktiken in de Zuidelijke Districten van Java, praktik magis di distrik selatan Jawa, disebutkan bahwa beberapa kepala kampung memiliki kekayaan mencurigakan yang tidak sesuai dengan pendapatan real mereka. Ketika diusut, muncul keterangan dari penduduk tentang kerjasama dengan makhluk laut selatan, dan ritual malam hari yang melibatkan perempuan berjubah hijau dan sesajen berisi darah ayam hitam. Catatan-catatan semacam ini menunjukkan bahwa mitos Nyi Blorong memang pernah menembus batas antara dunia spiritual dan perhatian kekuasaan kolonial. Bahkan dalam surat kabar De Locomotief edisi 1892, terdapat kolom berisi peringatan terhadap warga Eropa agar tidak terlalu dekat dengan ritual adat masyarakat pesisir selatan. Dalam kolom itu dituliskan, beberapa orang Eropa pernah ikut serta dalam ritual rakyat Jawa yang disebut sebagai pemanggilan roh laut. Seorang insinyur Belanda dari Semarang dikabarkan menghilang selama 2 minggu dan kembali dalam keadaan linglung, mengaku telah melihat wanita dengan tubuh ular dan mata bersinar hijau. Wallahualam.